Aku dengar-dengar influencer sama media lagi di briefing buat ngelawan isu yang terjadi sekarang. Jadi kita lihat aja siapa yang berani buat upload dan mention juga orangnya di kolom komentar. Guys, hati-hati, ini buzzer sama influencer udah mulai pengalihan isu menurut gua pakai kasus RUU perampasan aset. Mereka nyalahin kita. Kenapa? Yang satu di demo, yang satu lagi nggak di demo. Dimulai dari bapaknya nih nyolong nih. Dari bapaknya nih. Ibunya ikut-ikutan. Ibunya ikut-ikutan. Anaknya disuruh nyolong juga. Aduh, darurat nih. Emang nih. Peringatan darurat ini. Peringatan darurat nih. Papa pengen ke Solo aja kayaknya. Mau nemenin mama pulang kampung? Enggak, kata orang bisa. Bisa apa? Bisa jadi raja. Men, lu kalau nggak ngerti politik sedikit aja zaman sekarang, lu dijajah. Peraturan-peraturan yang muncul itu yang lu anggap gak penting, itu bisa ngerubah hidup lu, tau gak lu? Mau si demonstran ini ngerti atau enggak apa yang didemoin, paling enggak ya, mereka tuh mau berjuang gitu, turun ke lapangan, ikut demo, panas-panasan, kelaparan, tersiksa, terus apa, taruhan nyawa. Nah lu sambil duduk depan TV, makan Indomie, ngeliat mereka tersiksa gitu, terus lu ngebacot. Monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Untuk teman-teman satu perjuangan, tetap kita harus mengawal putusan MK. Karena sepertinya sudah ada hembusan-hembusan influencer dan juga para buzzer yang mencoba untuk mengalihkan isu. Yang dimana di sini temanya adalah ketika dulu RUU perampasan aset kita tidak berdemo sampai seperti hebatnya. Kenapa sekarang malah justru demo? Nah, itu yang dijadikan tema daripada buzzer-buzzer tersebut. Jadi harus hati-hati ya, kita kawal. Padahal kita sudah tahu ya, RUU perampasan aset itu sudah siap. Tinggal DPR-nya saja atau presidennya teken udah selesai itu. Jadi itu barang. Tapi nyatanya sampai hari ini ya, dan nanti juga ada yang menjelaskan. Jadi video ini kita akan mencoba ya, para teman-teman kita yang satu perjuangan untuk mencoba menepis para buzzer-buzzer ini. Karena gue lihat-lihat ya di TikTok itu udah mulai banyak tuh di scroll-scroll banyak tulisan di sana ya. Buat apa kita harus berdemo, buat mahasiswa yang ngatain goblok ini itu segala macem. Jadi kali ini kita juga harus balas dengan serangan. Kita counter serangan dari mereka. Oke teman-teman, kita harus tetap bersatu. Kita konsisten dalam memperjuangkan demokrasi dan konstitusi. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Guys, hati-hati, ini buzzer sama influencer udah mulai pengalihan isu menurut gua pakai kasus RUU perampasan aset. Mereka nyalahin kita. Kenapa? Yang satu di demo, yang satu lagi nggak di demo. Padahal udah jelas-jelas itu tuh udah ada kedaulatannya untuk bisa dilancarkan. Jangan-jangan kasus itu ditanam emang tujuannya sebagai pelucutan atau blame the people. Padahal udah jelas. Itu pokoknya kalian tag siapa influencer media yang kelihatannya udah jelas banget nih mengalihkan isu lewat kasus ini, dan amit-amit mereka sampai bilang masa warga yang salah. Ya, tahun ini, tahun 2024, warga udah makin pintar. Demokrasi udah jadi nilai-nilai yang kita pertahankan. Jadi, jangan sampai terlena. Kawal terus. Buat para buzzer-buzzernya Jokowi, sini merapat aku bisikin kalian. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan pernyataannya Bapak Mahfud MD tentang RUU perampasan aset? Semuanya sudah ada di mejanya Bapak Jokowi. Tapi sampai sekarang kenapa belum disahkan? Itulah senjatanya beliau untuk menyandra para kroni-kroninya ini. Makanya mereka itu pada manut. Tapi tadi Kurni menyampaikan sebuah realitas politik meskipun sudah lewat ya, yang menarik. 01 mengajukan perampasan aset. 03 juga. 03 juga, tapi katanya 2-3 kali dia baca itu. 02 ada. Itulah makanya. Emang 4 undang-undang yang Mbak Akbar sampaikan tadi ada perampasan aset? Ada. Nggak ada. Padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting. Kami berharap surpres sudah dikirimkan. Loh, koalisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR. Kenapa nggak diperintahkan ketua umum perampasan aset itu duluan daripada revisi undang-undang MK. Undang-undang MK-nya duluan dibahas ketimbang bahkan sebelum penyiaran. Nggak ada masuk di 4 undang-undang itu. Maka dari itu kami mengatakan itu Bang Akbar. Jokowi tidak berkontribusi apapun. Yang gembosin KPK Pak Jokowi, yang milih Pak Firly Jokowi, yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi. Gimana? Jadi clear kan? Tetaplah kita bersatu berjuang melawan kezoliman ini. Kita lanjut lagi guys.
Kebanyakan demonstran tuh nggak ngerti apa arti demo. Demonstran nggak ngerti apa yang didemoin. Kebanyakan cuman ikut-ikutan doang. Demonstran cewek ya paling ngejar story doang biar dikata keren gitu. Demo boleh, tapi jangan rusak fasilitas. Sebut orang yang cuman bisanya komentar duduk manis sambil ngelihat para pejuang demokrasi ini tersiksa. Kalau nggak mau ikutan nge-share, nggak mau berjuang, nggak mau ambil peran gitu ya, diem, nggak usah bacot tai. Kalau lu nggak mau ngelakuin apa-apa nih di suasana yang lagi genting ini, itu urusan lu nyet. Kalau nggak mau berempati dan nggak mau bersimpati juga nggak masalah ya. Tapi jari lu diem, bacot lu diem. Mau si demonstran ini ngerti atau enggak apa yang didemoin? Paling enggak ya, mereka tuh mau berjuang gitu. Turun ke lapangan, ikut demo, panas-panasan, kelaparan, tersiksa. Terus apa? Taruhan nyawa. Nah lu sambil duduk depan TV makan Indomie ngeliat mereka tersiksa gitu. Terus lu nggak bacot, monyet. Nggak perlu nunjukin kayak sok-sok bodo amat gitu. Ih, padahal lu sendiri ngeluh ya kan, gak usah pura-pura. Ih, MUU, NAA, FII, KAP, cuman perlu respect, gak perlu kata-kata mutiara dari mulut lu gitu. Lu siapa? Sujiwo Tejo? Bukan kan? Saat ini cuman perlu support each other. Tahu nggak each other? Bersama-sama, bersatu gitu. Bukankah udah dibilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya bercerai nggak mungkin balikan lagi. Memang betul, kekacauan yang terjadi sekarang ini tuh bukan cuma soal Anies, bukan soal Kaisang, dan juga bukan soal PDIP. Ini semua tentang kita, rakyat Indonesia yang lagi berusaha mempertahankan demokrasi di negara ini. Tapi kita juga harus sadar, keributan ini tuh sebenarnya bersumber dari keserakahan segelintir orang yang jelas-jelas pengen ekspansi kekuasaan mereka. Kalau dari sudut pandang gue sebagai orang biasa yang gak punya latar belakang pendidikan hukum di Indonesia, gue bisa bilang aturan yang ditetapkan MK kali ini tuh mirip banget sama keputusan mereka tentang batas usia presiden dan wakil presiden waktu pilpres kemarin. Bedanya kalau waktu itu aturan soal usia presiden dan wakil presiden kayak dibuat khusus nih buat Gibran biar bisa maju ke pilpres. Sedangkan aturan MK yang sekarang tentang pilkada lebih terasa inklusif, ngasih peluang lebih luas buat calon kepala daerah yang lebih berkualitas buat maju. Tapi jujur aja ya, gue yakin yang maju nanti ya tetap orang-orang itu lagi. Bukan tiba-tiba lo yang kemarin gagal dapat WHP langsung nyalon buat pilkada. Terus terang gue benci banget sama permainan politik, partai-partai politik di negara ini. Dan gue juga gak 100% percaya sama PDIP sekalipun mereka bakal jadi satu-satunya oposisi yang kita punya. Kenapa gue gak percaya 100%? Ya karena kader-kader partai mereka juga banyak yang korup. Kita udah terlalu sering dibodohi, terutama rakyat kecil yang gak punya akses pendidikan yang layak, informasi yang jelas, atau bahkan kita-kita para kreator yang mungkin sampai sekarang masih ada yang kena persekusi cuma karena kritis sama pemerintah. Dan satu-satunya cara biar Indonesia bisa tumbuh dan maju adalah dengan perubahan sistem yang signifikan. Dan itu butuh reformasi besar-besaran. Sekian, terima kasih. Memprotes. Pertanyaannya, siapakah kemarin yang ikut turun ke jalan? Seluruh rakyat Indonesia yang kecewa. Dan mungkin lu bertanya, termasuk pemilih 02? Jawabannya, udah nggak ada pemilih 01, udah nggak ada pemilih 02, udah nggak ada pemilih 03, udah selesai. Lu ngapain masih pakai jubah pilpres? Masih banyak tuh orang yang masih pakai jubah pilkada 2017, habis itu nggak dicopot, dia pakai lagi jubah pilpres 2019, dipakai lagi pilpres 2000. Lepas itu udah selesai. Setelah selesai, semuanya tuh rakyat Indonesia. Makanya aneh untuk orang yang bilang, lu ngapain ikut-ikutan? Lu kan 02. Lah kan udah bukan pilpres, semuanya kan udah jadi rakyat Indonesia. Ketika jadi rakyat Indonesia, kalau lu resah, ya lu turun ke jalan. Bisa jadi sebagai pemilih 02 itu justru adalah bukti lu masih mengkritisi. Kan ada yang bilang gini, katanya lu 02, ngapain lu ikut-ikutan? Ini aneh karena siapapun yang ngomong kayak gitu tanpa sadar baru aja mengaku kepada rakyat Indonesia bahwa kalau presidennya dia kepilih dan salah, dia akan diem aja. Kan gitu kan? Misalnya ada pemilih Anies. Pemilih Anies bilang, lu kan pemilih Prabowo, ngapain lu ikut demo? Pemilih Prabowo bilang, lah A, gue kan sekarang udah jadi rakyat Indonesia, dan B, ini kan bentuk tanggung jawab gue mengkritik. Memangnya lu pemilih Anies, kalau misalnya Anies ngelakuin kayak gitu, Anies kepilih dan Anies ngelakuin kayak gitu, terus lu gak mengkritik? Hening tuh. Biasanya ada jawaban, tapi Anies biasanya gak akan kayak gitu. Tolol. Inilah kenapa kita tahu ada orang-orang yang gak ngerti politik. Karena presiden pasti akan mengecewakan.
Misalnya gue milih Anies kepilih, Anies pasti akan mengecewakan. Lu milih Ganjar yang kepilih, Ganjar pasti akan mengecewakan. Kenapa? Karena presiden harus bikin keputusan. Dan tidak ada keputusan yang memuaskan 100% rakyat Indonesia. Nah jadi, siapa kemarin yang turun ke jalan? Semua yang resah. Hanya orang-orang yang puber politik dan tidak lepas jubah pilpresnya yang masih ngomongin 01, 02, 03. Ya, beruntung ya kita punya sosok Panji yang selalu kritis dan juga mengedukasi rakyat Indonesia. Karena memang banyak banget orang-orang yang gak peduli dengan politik. Maka dari itu mudah sekali untuk para pemangku jabatan mengkelabui kita semua gitu loh. Tapi kalau misalnya rakyatnya itu melek politik, peka dengan politik ya kan, aware sama politik ya gak bisa kita dipermainkan. Ada kebijakan yang aneh, kita langsung bergerak kan gitu. Rakyat bos, gak boleh ditantang bos. Mungkin momen ini waktunya kita belajar dan tahu soal politik. Walaupun gak banyak, sedikit minimal. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, kayaknya sumpek nih Jakarta. Papa pengen ke Solo aja kayaknya. Mau nemenin mama pulang kampung? Enggak, kata orang bisa. Bisa apa? Bisa jadi raja. Tapi aku juga bisa dong. Bisa apa tuh? Jadi pangeran. Untungnya aku bukan pendukung gorong-gorong. Untungnya ku bukan pendukung makan gretong. Untungnya ku bisa gunakan akal, otak, hati, dan iman. Apa kabar pendukung makan gretong? Apa kabar pendukung gorong-gorong ya? Bahagia kau lihat bangsa ini diacak-acak. Ya, kemana suara kalian? Biasa paling cepet tuh. Ya jadi ini momen juga ya untuk para pendukung 02 ya. Jadi sekarang udah lupain lah 01, 02, dan 03. Tapi ini soal rakyat dan bangsa Indonesia. Dimana demokrasi dan konstitusi kita itu tidak boleh diacak-acak ya guys. Jadi kita bareng-bareng lah sama-sama untuk terus kritis terhadap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pak, masalahnya Pak, ini gara-gara satu keluarga, fungsi satu negara Pak. Anak kecopetan. Gitu. Masa hukum dimain-mainin sama satu keluarga? Nggak bisa kayak gini nih. Iya, nggak boleh itu. Iya kan, sama-sama nyopet. Iya. Oh di situ lagi. Iya makanya. Ya kan ceritanya emang begitu. Iya betul. Satu keluarga nih pelakunya nih. Tapi kan penonton bisa multitafsir Pak. Iya. Dimulai dari bapaknya nih nyolong nih. Dari bapaknya nih. Ibunya ikut-ikutan. Anaknya disuruh nyolong juga. Aduh, darurat nih. Emang nih. Peringatan darurat ini. Peringatan darurat nih. Ini harus kita selesaikan segera ini. Pak Andre gelisah banget di sini ya. Dua kata lucu, peringatan darurat. Yang ngomong lucu mungkin terlalu bodoh untuk berpikir atau terlalu egois untuk peduli. FOMO pada isu politik adalah langkah bagus, mulai belajar dan mengerti bahwa hidup sehari-hari ditentukan oleh keputusan politik. Meski kita harus berhati-hati, tren dan jalanan tidak semua kawan, akan selalu ada kepentingan, akan selalu ada free rider. Tapi kita tidak boleh gentar menyuarakan yang benar. Saya lebih memilih dicap ikut-ikutan dibanding terang-terangan mendiamkan kesalahan. Hari ini adalah kemenangan rakyat yang bersuara karena berhasil mengubah keadaan tanpa kekerasan. Tapi kenapa harus dibubarkan dengan kentungan padahal gas air mata sudah cukup perih? Meski merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban dan melakukan kekerasan, sama sekali tidak kita benarkan. Tuntutan sudah didengarkan. DPR pilih patuh putusan MK. Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, yang berlaku adalah hasil keputusan MK. Mari tetap kawal, ini bukan tentang siapa apalagi warna, tapi tentang menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Jangan lupakan itu, sebab Indonesia bukan milik satu orang, bukan milik keluarga, tapi milik bangsa Indonesia. Mari sama-sama menjaga Sumpah Pemuda. Lagi rame orang-orang sok ngerti politik, ikut-ikutan pos peringatan darurat, ikut-ikutan demo, ikut-ikutan bersuara. But let me tell you this, itu nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa ikut-ikutan, mungkin lu itu memang bagian dari silent majority yang dulu nggak ngerti harus mengungkapkan kesalahan kalian itu gimana. Dan mungkin ini saat yang tepat untuk kalian tuh keluar dari kandang. Satu-satunya jalan untuk menghentikan kemaksiatan pemimpin kita, ya adalah rakyatnya sendiri. Terserah orang itu mau bilang kita FOMO, kita tergiring opini, tapi you are in the right way guys.
Pakai sosmedmu, pakai ragamu, pakai otakmu, pakai hatimu untuk memperjuangkan apa yang kamu percayai itu baik untuk kita semua, guys. Peace. Udahlah, ngapain sih bahas-bahas politik, kayak ngerti aja lu. Lu anak abah kan pengen belain Pak Anies jadi presiden kan? Iya, lu kata gua. Kenapa emang? Kenapa lu gak seneng gua katain? Ya iyalah, gimana kita gak boleh ngerti politik? Men, lu kalau nggak ngerti politik sedikit aja zaman sekarang, lu dijajah. Peraturan-peraturan yang muncul itu yang lu anggap gak penting, itu bisa ngerubah hidup lu, tahu gak lu? Dan sekarang nih kasus yang lagi panas, MK versus DPR, lu tahu nggak permasalahannya apa? Gila men, semudah itu lu ngerubah konstitusi, ngerubah undang-undang yang udah lama berjalan di Indonesia. Tergantung siapa lu seberapa kuat, dan kayak sesuai pesanan aja gitu itu peraturan bisa diubah. Dan siap-siap aja, kalau udah kayak gini, akan ada peraturan yang bikin lu mikir kayak, lah kok kayak gini sih? Perasaan dulu gue pas milih dia, nggak kayak gini awalnya. Yang lebih gilanya lagi, mereka siap bayar buzzer atau influencer yang mana itu pakai duit pajak kita untuk ngadu domba sesama kita. Gila nggak lu? Yang mana target mereka itu untuk ngebalikin fakta, atau paling nggak nih MPR versus DPR ini nggak muncul lagi di sosial media. Makanya lu jangan kaget, ada beberapa influencer yang mereka nggak bahas sama sekali, padahal biasanya mereka lebih dulu update, atau mereka pilih-pilih kasus viral mana yang mereka angkat. Contohnya kemarin Zize sama Arhan, mereka lebih pilih angkat itu daripada kasus MK dan DPR. Hati-hati kalau udah ada yang lihat kayak gitu ya. Sekaligus gue pengen ngucapin terima kasih dan gue salut banget ke kalian yang udah turun di aksi 22 Agustus kemarin. Izinkan gue ikut aksi menyuarakan di sosial media gue, dan tetap ingat, saat negara kita nggak baik-baik aja cuma ada satu kata, lawan. Kelakuan podcaster kesayangan kalian ini kocak, serius kocak. Dia ngomong kayak gini. Nah, seolah-olah kan apa yang dilakukan mahasiswa, apa yang dilakukan seluruh elemen masyarakat sampai turun ke jalan ke gedung DPR itu seolah-olah tuh sia-sia gitu loh. Seolah-olah batalnya revisi undang-undang pilkada itu atas dasar kehendak pemerintah sendiri, atas keinginan pemerintah sendiri. Ini kan kocak benar. Aku kasih tahu, segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan akibatnya gitu loh. Kenapa revisi undang-undang pilkada batal? Karena mahasiswa turun ke jalan, orang-orang pada demo. Kenapa mereka pada demo? Karena sebelumnya sudah ada wacana pengesahan revisi undang-undang pilkada. Kenapa revisi undang-undang pilkada ini ada? Karena ulil amri kesayangan kau itu zolim gitu. Jadi udahlah, gak usah sok-sok pahlawan, benarkan kata gua. Kau itu tinggal diem aja, terima beres aja, gak usah banyak omong gitu loh. Nah, nanti setelah ini apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan seperti biasa, cuci tangan gitu kan. Undang ustadz gitu kan, nyari pembenaran. Nanti yang diserang adalah ustadznya, bukan dia, nama dia bersih. Kayak biasa. Ya begitulah bang ya, tapi bener sih kata lu bang. Misalnya kalau kemarin itu masyarakat nggak bergerak, mungkin sah juga nih akhirnya UU pilkada ya kan, yang dimana akhirnya putusan dari MK diamputasi. Tentu itu sangat merugikan masyarakat ya, dan membahagiakan sekelompok orang saja gitu. Karena memang Indonesia ini bukan milik keluarga, melainkan milik rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus tetap bersatu melawan kezoliman ini guys. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian hanya bisa berjuang lewat sosmed, lakukanlah daripada hanya diam saja.